Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuji'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Allahumma ja'alna minal ladzina shamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna minal ladzina qamu ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ballighna lailatal qadri. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, alhamdulillah pada hari ini kita sudah masuk tanggal 14 Ramadan 1447 Hijriyah. Begitu cepat hari-hari Ramadan yang kita lewati, sehingga kita sudah berada di pertengahan daripada bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Jalla Jalaluh selalu memberikan petunjuknya dan hidayahnya untuk kita semua, sehingga kita selalu bersemangat untuk beramal, untuk beribadah selama Ramadan ini. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh memanjangkan umur kita dalam ketaatan kepadanya, sehingga kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menerima seluruh amal ibadah yang kita kerjakan, wabil khususnya di bulan Ramadan tahun ini 1447 Hijriyah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, sepatutnya kita dan seharusnya, bahkan wajibnya, setiap kali tambah hari dari bulan Ramadan ini, wajibnya kita harus meningkatkan amal ibadah kita. Kita tingkatkan lagi kesolehan kita, semangat lagi untuk melakukan kebajikan yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai tambah hari Ramadan kita tambah kendor untuk beramal dan beribadah. Subhanallah, banyak di antara kaum muslimin, saudara kita, itu kita saksikan ketika pertama kali mereka masuk ke dalam masjid ini dalam rangka untuk mengerjakan salat isya berjamaah, dilanjutkan dengan salat tarawih di hari yang pertama. Ketika di awal-awal Ramadan, kita merasakan betul malam pertama, malam kedua, malam ketiga, full ini masjid. Tapi ketika masuk di sepekan yang pertama, subhanallah, tambah maju shopnya. Bukan dikarenakan dia tersebut ingin berada di shop yang terdepan, tapi dia tersebut mendapatkan shop yang di depan dia kosong.
makanya dia mengisi shaf yang kosong di depan dia. Dulu kita, subhanallah, di awal-awal Ramadan, kita bersegera untuk datang ke masjid, supaya bisa masuk ke dalam masjid ini, merasakan kenikmatan karpetnya, dan merasakan kenikmatan ASI yang berhembus, sehingga membuat tubuh kita ini bersemangat, beramal, beribadah. Tidak ingin kita di luar sana, di pelataran masjid. Selain banyak nyamuknya, juga sekaligus itu yang membuat kita salat tidak khusyuk. Tapi sekarang santai saja. Subhanallah, kita sudah masuk di 10 yang kedua dari Ramadan atau pertengahan. Seharusnya kan di ujung-ujung atau di pertengahan ini kan seharusnya lebih meningkatkan lagi amal saleh, ibadah ya kepada Allahu Jalla Jalaluhu. Jangan sampai nanti disia-siakan. Maka oleh sebab itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, di umur Bapak dan Ibu yang sudah tidak muda lagi, bahkan jembatan kematian sudah ada pada diri ibu-ibu, maka oleh sebab itu, jadikanlah ini Ramadan, bisa jadi Ramadan yang terakhir buat Bapak dan Ibu. Bisa jadi ini Ramadan yang sifatnya tersebut mengucapkan selamat tinggal buat ibu-ibu. Ramadan akan datang setiap tahun. Tapi apakah kita akan berjumpa lagi dengan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Itu sesuatu yang gaib. Hanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahui. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak, subhanallah, tanda-tanda kematian itu sudah ada loh pada diri bapak dan ibu. Cuma bapak dan ibu sudah tidak merasa. Kalau kita melihat dalam surah Ghafir atau surah Mu'min ayat 67, di situ Allah Jalla wa'ala menjelaskan tentang fase kehidupan manusia. Itu kan Allah Jalla wa'ala membaginya 5 fase. Fase yang pertama, fase bayi, sudah kita lewati. Fase yang kedua, fase kanak-kanak, sudah kita lewati juga. Fase yang ketiga, fase remaja, dari kita balik sampai kita berumur 24 tahun, sudah kita lewati juga. Fase yang keempat, fase dewasa, dari kita berumur 25 tahun sampai umur 40 tahun. Nah, ibu-ibu ini semuanya sekarang ini fase terakhir, yaitu fase legend. Saya tidak mengatakan tua. Ini fase terakhirnya ibu-ibu. Subhanallah. Coba tanyakan diri kita. 53, 61, ya kan, subhanallah. Kemudian 63, ya kan? 47. Ini kan sudah tua semua. Subhanallah. Nggak ada di antara ibu-ibu terutama ya, subhanallah, yang datang umur 23, 24. Rata-rata sudah lewat itu. Subhanallah, di atas 40. Bapak juga begitu. Subhanallah. Artinya apa? Ini kan isyarat dari Allah Jalla wa'ala, bahwasanya kematian itu sudah ada loh. Tandanya itu pada bapak dan ibu. Seharusnya bapak dan ibu tambah semangat lagi untuk beramal, beribadah di penghujung daripada Ramadan ini. Jangan sampai kita sia-siakan untuk beribadah dan beramal soleh. Termasuk juga tanda yang lain kan, perubahan wajah, perubahan badan. Subhanallah, ini kan tanda kematian itu ada. Tadi kita slim, langsing, sekarang big size. Subhanallah. Kemudian mata yang tadinya Masya Allah, mata ini sangat jernih sekali, kita bisa melihat. Sekarang mulai, siapa ya? Siapa ya? Subhanallah. Bukan dia nggak ingat, tapi dia tersebut sudah nggak bisa lihat. Aku kak, aku tante, keponakanmu. Oh, Masya Allah. Siapa ya? Azhar, Azhar, keponakan tante. Subhanallah. Kan begitu. Itu kan menunjukkan bahwasanya kita sebentar lagi akan mendapatkan undangan dari Allah Jalla wa'ala. Apalagi bapak dan ibu ini sudah masuk umur 60 tahun. Dekat banget itu.
Subhanallah, kata Nabi kita Muhammad SAW ya, di dalam hadis yang sahih, hadis dari jalur sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, a'maru ummati ma bain sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Aqalluhum man yuzali. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Kita lihat ya, Nabi kita Muhammad SAW itu meninggal umur berapa Bapak Ibu? 63 tahun. Khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, meninggal umur berapa? 63 tahun juga. Khalifah yang kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, juga meninggal umur 63 tahun juga. Khalifah yang keempat, Ali bin Abi Thalib, juga meninggal umur 63 tahun juga. Artinya Bapak dan Ibu, umur kita ini antara 60 dan 70 saja. Artinya nih, rata-rata kan ibu-ibu yang hadir lewat 60. Berarti kan tinggal menghitung hari. Mungkin hari ini, mungkin besok, mungkin lusa, mungkin pekan depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun ini. Jangan menganggap diri kita ini seakan-akan masih panjang perjalanan ini. Ya Allah, dekat. Abu Bakar As-Siddiq ketika sakit, dan pada saat itu asistennya yang bernama Bilal bin Rabah juga sedang sakit. Subhanallah, di karantina satu kamar dengan beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq berbicara dengan Bilal. Bilal, tahu nggak, kita sakit. Berarti kematian itu dekat dengan kita. Dan kematian itu, Bilal, tahu nggak, lebih dekat daripada tali sandal kita. Kita boleh bilang, tidak. Berarti kan menunjukkan dia belum siap mati. Karena dia tersebut amalannya masih sedikit. Belum punya bekal yang banyak. Ibarat kata ya, kita musafir. Pasti kan ada persiapan. Ada tas, ada baju, ada pakaian, ada segala sesuatu perlengkapan, termasuk makanan atau bekal kalau zaman sekarang, fulusnya yang diperbanyak. Subhanallah, atau kartu ATM dibawa supaya nanti kalau misalnya ada kesusahan ketika safar itu, kita mudah untuk menjalani safarnya kita tadi. Sama dengan kematian. Pertanyaannya, kita ini sudah belum mempersiapkannya itu? Ternyata rata-rata kita nggak sadar. Karena merasa seakan-akan rasa yang dia rasakan sekarang ini, itu seperti rasa yang dia rasakan 30 tahun yang lalu. Di antara ibu-ibu kan kalau dibilang tua kan marah. Pasti dia merasa 30 tahun yang lalu. Dia nggak melihat perubahan fisiknya. Subhanallah. Dia nggak ngaca. Nih, plek-plek hitam sudah muncul di wajah. Subhanallah. Mata pun sudah mulai mata tanda. Subhanallah. Kemudian gerus di wajah ini mulai muncul. Meskipun skincare tiap hari dia pakai satu botol habis. Tapi tidak merubah kondisi dan keadaan wajahnya. Jelas Bapak Ibu? Subhanallah. Kita mengingatkan ini, jangan tersinggung ya. Dan memang realitanya begitulah. Terasa tidak mungkin saya mengatakan, Ibu masih muda ya, Masya Allah. Gak mungkin. Saya dusta lah seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, makanya oleh sebab itu, para salafun salih, sahabat, tabi'ut tabi'in, ketika masuk di 10 hari yang terakhir Ramadan, mereka itu lebih memicu dan memacu lagi jasad dan tubuh mereka untuk beramal, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Karena mereka berpikirnya itu apa? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir buat anak. Ibarat kata kalau kita mengatakan jangan-jangan ini Ramadan terakhir, itu membuat apa? Etos untuk beramal itu tambah kuat. Untuk melakukan ibadah tambah semangat, bukan begitu? Makanya sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu pernah
meminta wasiat kepada Nabi SAW. Subhanallah, wasiatnya itu ya Rasulullah jangan panjang-panjang. Salah satu wasiat yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, "Sholli salatan muwaddi'." Salatlah sebagaimana salatnya orang yang mau berpisah. Ibu, bapak, kalau misalnya ada yang menginfokan kepada bapak atau ibu, nih, setelah jam 10 pagi ini, atau setelah jam 11 ini, bapak atau ibu mangkat, meninggal dunia. Subhanallah, rasa takut ada. Sehingga membuat dia, Pak, melaksanakan salat duha sebanyak-banyaknya. Dan salatnya khusyuk banget. Biasanya 3 menit selesai. Ini 15 menit belum selesai-selesai. Kenapa? Dia sanggup untuk menghadirkan hatinya untuk Allah Jalla wa'ala. Dia sanggup untuk apa? Mencurahkan pikirannya untuk Allah Jalla Jalaluh. Betul-betul fokus dan khusyuk melaksanakan ibadah salat duha. Tapi kalau kita tidak merasa yang demikian, sebagaimana yang terjadi dan dialami oleh ibu-ibu tetangga sebelah sana, dia menganggap, wah, umur masih panjang, nggak salat duha kak, masih ada besok, masih ada lusa, masih ada pekan depan, masih ada bulan depan. Seperti itu sikap kita. Karena kita merasa apa? Sebagaimana yang ibu-ibu rasakan, seakan-akan 30 tahun yang lalu. Bu, ingat, umur ibu sudah 70. Bu, ingat, umur ibu sudah 75. Bu, ingat, umur ibu sudah masuk fase yang terakhir. Jembatan kematian itu sudah ada pada diri ibu. Jangan merasa kita ini masih panjang umur. Sehingga membuat kita apa? Malas beribadah. Tapi kalau bapak atau ibu, kalau kita merasa bahwasanya umur kita sudah dekat, undangan Allah hampir sampai, yaitu dengan mencabut nyawa kita, pastinya kita ini menjadi manusia-manusia yang taat kepada Allah, menjadi hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, yang bersemangat untuk beramal dan beribadah. Makanya dikatakan oleh Al-Imam Imam Hasan Al-Basri, bahwasannya, ingat, ketika kita pagi hari tadi terbangun, itu kita diingatkan oleh hari ini. Hari ini hari apa? Hari Rebu. Ini Rebu, bukan Rebu pekan lalu. Ini makhluk yang terbaru. Ini hari Rebu bukan bulan yang lalu. Ini hari Rebu bukan tahun yang lalu. Ini makhluk Allah Jalla wa'ala yang terbaru. Dia mengatakan kepada kita pada saat kita bangun tidur tadi, "Fatanimni." Tolong dong, manfaatkan diriku sebaik mungkin untuk beramal, untuk beribadah. Jangan sia-siakan. Kenapa? Karena aku ini syahid. Aku ini saksi. Saksi kebaikan buat kamu dan saksi keburukan juga buat kamu. Maka tidak ada lagi Bapak Ibu waktu berleha-leha. Kita sudah berjalan Ramadan tahun ini pertengahan. Tinggal sisa pertengahan lagi. Dan kita juga tidak tahu, wallahu a'lam, apakah kita sampai kepada Ramadan yang terakhir nanti, sampai masuk ke 10 terakhir Ramadan, wallahu a'lam. Makanya para sahabat ridwanullah ajma'in, dan juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama, ada satu doa yang selalu dilantunkan oleh mereka. Salah satunya doa berikut ini. Allahumma sallimna ila Ramadan, wa sallim lana Ramadan, wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, antarkanlah agar aku bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan. Ya Allah, jumpakanlah Ramadan tahun depan untukku, ya Allah. Ya Allah, terimalah amal ibadah yang aku kerjakan di Ramadan tahun ini. Nah, termasuk juga ibu-ibu, kita kan nggak tahu nih, kita cuma yakin 10 hari terakhir Ramadan ada Lailatul Qadar, yang dimana beramalnya kita pada malam itu terhitung seperti kita beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Doanya diperbanyak. Salah satunya meminta agar kita bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar di tahun ini. Di Ramadan tahun ini 1447 Hijriah. Sering-sering
di waktu sujud dan sebelum salam baca doa berikut ini. Allahumma ballighna lailatul qadar. Allahumma ballighna lailatul qadri. Ya Allah, jumpakanlah aku dengan Lailatul Qadar di tahun ini 1447 Hijriah. Ada di antara bapak dan ibu yang berdoa seperti ini? Saya rasa tidak ada. Mungkin satu setelah saya WA, saya kasihkan itu doa. Tapi rata-rata tidak ada. Saya ini kan sebagai keponakan, subhanallah, yang perhatian dengan tantenya, sebagai cucu yang sayang sama neneknya, kita ingatkan, Nek, baca doa ini. Tante, baca doa ini. Bukan begitu? Baru ingat. Kalau nggak diingatkan, nggak ada yang baca. Terima kasih, terima kasih. Kenapa baru sekarang kirimnya? Ya Allah, dimarahin lagi. Subhanallah akbar. Maka oleh sebab itu, nasihatkan diri kita ini. Dan mantapkan diri ini untuk beramal. Jangan sampai nanti Ramadan kali ini sia-sia. Rasulullah suatu hari Rasulullah SAW itu pernah menaiki mimbar beliau. Kebetulan banget mimbar beliau itu punya anak punya anak tangganya, jumlahnya 3. Kebetulan banget ya, anak tangga dari mimbar beliau itu punya anak tangga berapa? 3. Waktu itu atau hari itu ketika Rasulullah SAW mau naik ke mimbar dan melewati tentunya anak tangga tadi, Rasul mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Amin, amin, amin. Para sahabat ridwanullah ajmain bertanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, alaman amanta, apa yang antum aminkan itu ya Rasulullah, sampai 3 kali, tumben-tumben ini. Ada apa ya Rasulullah? Tadi Jibril datang kepadaku. Dan dia tersebut berdoa kepada Allah Jalla Jalaluhu 3 permohonan. Dan meminta kepadaku agar aku mengaminkan doanya. Salah satunya kata Nabi SAW, Jibril itu berdoa, Ragima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfarlah. Seseorang diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan. Tapi Ramadan yang Allah Jalla wa'ala anugerahkan kepadanya bukan diisi dengan kebaikan, bukan diisi dengan amal saleh, bukan diisi dengan kebajikan, tapi Ramadan ya yang Allah anugerahkan kepadanya diisinya tersebut dengan kelalaian-kelalaian, hal-hal yang lagwi, bahkan dosa. Selesai Ramadan bukannya diampuni dosa-dosanya, selesai Ramadan malah numpuk dosa, selesai Ramadan malah dilempar ke dalam siksa api neraka. Jibril memintaku untuk mengaminkannya. Aku tuh amin. Aku baca amin. Bayangkan Bapak Ibu, yang berdoa itu Jibril, pasti mustajab. Yang mengaminkan Rasulullah. Oh, itu tambah kuat pengijabahan doa yang dilantunkan oleh Jibril alaihissalam tersebut. Maka oleh sebab itu, subhanallah, di umur kita yang sudah tidak muda ini lagi, manfaatkan hari-hari Ramadan atau sisa-sisa Ramadan ini untuk beramal, untuk beribadah sebanyak-banyaknya. Terutama di 10 hari terakhir Ramadan, pada saat nanti terjadinya apa? Subhanallah, Lailatul Qadar. Naam. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib dan juga Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu itu pernah memanggil seseorang ketika sudah selesai Ramadan, kemudian bertanya tentang keadaan dia pada saat Ramadan sambil memberikan nasihat kepadanya. Subhanallah, gimana keadaan kamu selama Ramadan ini? Apakah memanfaatkan sebaik mungkin? Atau jangan-jangan Ramadan yang telah Allah anugerahkan kepada kamu ini disia-siakan begitu saja? Orang ini bertanya, emang kenapa? Ada apa? Ish muskilah. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'udin radhiyallahu anhu, aku pingin betul ya untuk datang kepada seseorang yang memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Aku akan mengucapkan, well done, selamat, subhanallah.
amal ibadah kamu diterima oleh Allah Jalla wa'ala. Aku mengucapkan kata-kata tahniah, ucapan selamat. Man hadal maqbul al-lailata fanuhannihi. Barang siapa yang diterima amal ibadahnya di malam ini, atau di malam-malam Ramadan seluruhnya, atau di hari-hari Ramadan seluruhnya, aku akan mengucapkan selamat untuknya. Tapi waman hadzal mahrum al-maghdud al-lailata fanu'azzihi. Begitupun juga kalau misalnya aku paham, aku mengerti di antara bapak dan ibu ini, di antara jamaah ini ada yang mendapatkan Ramadan, tapi Ramadan yang telah Allah Jalla wa'ala jumpakan kepadanya, dia sia-siakan begitu saja, tanpa diisi dengan amal soleh, tanpa diisi dengan kebajikan, malah diisinya dengan maksiat. Aku akan datang juga kepada dia untuk mengucapkan kata takziah, berbela sungkawa, dikarenakan dia tersebut tidak diterima amalannya, menjadi orang yang mahrum, terlarang, diharamkan untuk mendapatkan kebaikan. Subhanallah, Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud, ayyuhal maqbul hani'an. Wahai orang-orang yang diterima amal ibadahnya, selamat, selamat, well done. Subhanallah, amalan kamu baik banget, amalan kamu diterima oleh Allah Jalla Jalaluh. Subhanallah, good job, ya, seperti itu. Bagus kamu beramalnya, beribadahnya, memanfaatkan Ramadan sebaik mungkin. Selamat, selamat. Sedangkan wa ayyuhal mahrum al-maghdud jabarallahu musibataka. Wahai orang-orang yang tertolak amalannya, atau orang-orang yang diharamkan dalam beramalnya, ya, orang-orang yang sifatnya tersebut tidak memanfaatkan Ramadan ini sebaik mungkin, semoga masih ada rahmatnya Allah untuk engkau, sehingga engkau masih bertemu dengan Ramadan tahun depan. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kasih sayang buat engkau di dalam musibah yang engkau alami ini. Kok bisa dikatakan musibah? Iya, Ramadan telah menjumpai dia, tapi dia tidak isi Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Beginilah jadinya. Dia seakan-akan seperti orang yang mendapatkan musibah. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, manfaatkanlah Ramadan sebaik mungkin. Jangan sia-siakan. Terus tingkatkan amal saleh. Nah, ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan di 10 hari yang terakhir Ramadan. Bapak dan Ibu, puasa kan? Pasti Ustaz, kewajiban, paham. Bapak dan Ibu menghidupkan malam dengan ibadah salat malam? Pasti Ustaz, Masya Allah. Terus jalankan salat malam tersebut sekuat tenaga kita, jangan sampai disia-siakan. Dan ini amalan yang pertama yang kita kuatkan lagi di 10 hari yang terakhir Ramadan ini. Nah, tidak mesti i'tikaf kita katakan. Tidak mesti apa? I'tikaf. Bisa jadi kita katakan kita dalam kondisi tidak i'tikaf. Kita tetap sanggup untuk menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Terutama para akhwat, para ibu-ibu. Bu, yang namanya Lailatul Qadar itu nggak mesti i'tikaf. Kalau sekiranya ini masjid tidak memungkinkan ibu untuk i'tikaf, nggak ada masalah. Kalau sekiranya ibu tidak diizinkan i'tikaf oleh suami, maka yang mana yang didahulukan? I'tikaf di masjid atau taat kepada suami, Bu? Taat kepada suami. Ibu puasa. Dan itu menjadi saksi ibu ya. Subhanallah, kalau nanti tetap ingkar ketika suaminya tersebut nggak mengizinkan, ibu cuma dadah-dadah doang sama suami, berarti ibu berdosa. Kenapa? Taat kepada suami itu wajib hukumnya. Sedangkan i'tikaf ini kan tujuannya itu apa? Untuk tafarrugan lil ibadah. Supaya kita itu bisa fokus untuk beramal, untuk beribadah. Karena bisa jadi Bapak dan Ibu, kalau kita beribadahnya di rumah, banyak gangguan. Subhanallah, banyak rintangannya, bisa jadi. Ya. Maka oleh sebab itu, kalau toh ibu iktikaf harus ada izin suami. Suami saya nggak paham sunnah sih, Sat. Bukan begitu, beliau paham sunnah.
Ibu kan nggak ngerti, suami ibu juga ngaji. Cuma dia sangat membutuhkan ibu. Terasa tidak sedap makanan tersebut. Ya, ketika berbuka puasa, tidak ada istrinya di sampingnya. Terasa malas untuk bangun bersahur ketika istrinya tersebut iktikaf di masjid. Wajar nggak suami tersebut seperti itu, Bu? Apa bahasanya itu kalau anak kecil itu? Kalau ingin diperhatikan oleh orang tuanya, manja seperti itu, manja. Boleh nggak suami manja seperti itu? Jangan deh. Aku kalau nggak ada kamu, kayaknya makan tuh dikit deh. Subhanallah. Tapi kalau ada kamu, aku makannya banyak seperti itu. Nah, subhanallah, ya kan? Allahu Akbar. Nah, hati-hati juga sih, Bu. Apalagi ada asisten rumah tangga. Jangan sampai nanti ibu iktikaf, rajin ibadah, suami di rumah. Kemudian suami dilayani oleh siapa? Oleh asisten rumah tangga. Ujung-ujungnya setelah Ramadan, setelah Idul Fitri, suami kawin dengan asisten rumah tangga. Bisa jadi. Kita nggak tahu. Hati-hati, Bu. Kan ibu beralasan, oh sudah ada si fulana yang jagain suami saya. Ya Allah. Bisanya ya ibu menitipkan. Subhanallah, suami dengan perempuan lain. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan salah si om itu kelain hati nanti. Kita sebagai keponakan nggak bisa bela apa-apa. Kalau dia buka pos baru lagi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas ibu-ibu. Apalagi fitnah, Bu. Masjid kita kan terbilang kecil, Bu. Subhanallah, di sini laki-laki, di atas perempuan. Subhanallah. Bisa saja kan ibu melihat itu tikam. Kemudian subhanallah, kan di sini kan kecil, kita katakan subhanallah, ketemunya kan pas mau ke kamar mandi. Subhanallah, kan pernah ada kejadian. Kakak ketemu sama laki-laki ini kapan? Kok bisa berjodoh begini? Ramadan kemarin, Ustaz. Di mana? Di masjid ini, Atin. Ya salam. Waktu kapan pengajian? Iktikaf. La haula wa la quwata illa billah. Pantasan tuh laki-laki kadang ketika sudah sholat tarawih jam 10 malam atau jam 11, tak. Rupanya ada yang di atas. La haula wa la quwata illa billah. La haula wa la quwata illa billah. Hati-hati. Ibu-ibu, kalau menimbulkan fitnah seperti itu, bahkan juga buat ya pengurus masjid, ya ibu-ibu, sudahlah sadar diri. Ini fitnah kedatangan kita. Kedatangan kita fitnah ya ke masjid ini. Kan jadinya dengan etikap tersebut. Meskipun ibu menganggap, tapi kan aku sudah nenek-nenek begini, siapa juga yang lihat. Bisa saja iblis nanti merubah pandangan laki-laki tadi melihat tuh nenek-nenek jadi muda. Bisa jadi tuh syaitan merubah pandangan itu laki-laki, tahu-tahu itu kelihatan tua jadi muda. Kelihatan jelek jadi cantik. Bisa kan? Bisa banget. Maka oleh sebab itu ya udahlah, kalau fitnah begitu ibu, lebih bagus ibu ya ibadahnya, qiyamul lailnya, salat malamnya di mana? Di rumah. Ibadahnya di rumah. Dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat. Sekarang saya mau tanya Ustadz, penitia boleh nggak melarang perempuan kalau memang kondisi masjid kita seperti itu? Daripada terjadi fitnah, boleh banget. Tidak mengapa, maaf ya ibu-ibu, tahun ini Masjid Atin tidak mengadakan atau tidak mengizinkan untuk para akhwat, para wanita untuk iktikaf di masjid kami. Kami tidak maaf. Kami minta maaf. Kenapa? Karena banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Bukannya iktikaf, malah dia tersebut berjodoh di situ. Sebenarnya sih bagus-bagus aja berjodoh, tapi cara berjodohnya itu tidak baik. Seharusnya kan iktikaf itu dia menguatkan diri untuk beramal, untuk beribadah supaya mendapatkan Lailatul Qadar tadi itu. Malah seperti itu terjadinya. Allahu a'lam bishawab. Ini bukan khayalan, tapi ini sesuatu yang pernah terjadi, yang mungkin bisa jadi terjadi kepada bapak dan ibu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jadi amalan yang dikuatkan pertama apa Ustaz? Qiyamul lail. Qiyamul lail, salat malam itu banyak istilahnya ya. Terkadang diistilahkan ya, kita katakan kadang diistilahkan apa? Tahajud. Ya. Atau subhanallah kita katakan
tahajud itu diistilahkan dengan istilah yang pertama dari salat malam. Sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala firmankan dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 79. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqama mahmuda. Terkadang diistilahkan qiyamul lail. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum. Hendaknya kalian menghidupkan malam dengan ibadah salat malam. Karena salat malam itu kebiasaannya dan tradisinya orang-orang sebelum kalian. Dari hadis ini muncullah istilah salat malam itu dengan istilah qiyamul lail. Di Ramadan ini diistilahkan oleh Rasulullah SAW dengan istilah qiyamul Ramadan. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga oleh Imam Muslim. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam-malam Ramadan dengan ibadah salat malam penuh dengan keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dari hadis ini muncullah istilah salat malam itu dengan istilah qiyamul Ramadan. Terkadang diistilahkan dengan istilah tarawih. Tarawih itu artinya istirahat. Kenapa salat malam diistilahkan tarawih? Karena Rasulullah per 2 rakaat atau per 4 rakaat beristirahat. Muncullah istilah salat malam itu tarawih. Nah, maka dari sini yang pertama yang ingin saya jelaskan ya Bapak dan Ibu, salat malam itu ada beberapa istilah yang kita tangkap 4 atau 5 lah. Pertama, tahajud. Tahajud sama dengan qiyamul lail. Tahajud qiyamul lail sama dengan qiyamul Ramadan. Tahajud qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama dengan tarawih. Tahajud qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Tarawih sama dengan salatul lail, sama dengannya lagi salat malam. Jadi tidak ada bedanya, sama Bapak Ibu. Sampai di sini Bapak Ibu jelas? Jadi Ustadz, kalau begitu sama dong isi daripada tarawih, qiyamul lail, qiyamul Ramadan sama. Subhanallah, isi kontennya sama itu. Salat malam. Nah Ustadz, apakah ada batasan salat malam tersebut? Tidak ada batasan. Afdal 11. 8 tahajudnya, 8 tarawihnya, 8 qiyamul lailnya, 3 witir. Lebih daripada itu tidak mengapa. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana sih tata cara salat malam tersebut?" Dijawab oleh Nabi SAW, "Salatul laili masna masna, fa idza khashiya ahadukum as-subha shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 salam, 2 salam. Apabila salah seorang dari kalian takut terkena waktu salat subuh, maka salatlah 1 rakaat sebagai witir, sebagai penutup dari salat malam tersebut. Jelas Bapak Ibu? Jadi Ustadz, kalau kami misalnya salat tarawih bersama imam di Masjid Atin ini, apakah 8 rakaat kami keluar karena kami punya niatan untuk bangun malam nantinya? Jangan Ibu, jangan Bapak. Kenapa? Kalau Bapak dan Ibu 8 rakaat keluar, berarti Bapak dan Ibu tidak mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Berdasarkan hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Barang siapa yang salat malamnya bersama imam, whatever, apapun namanya, tahajud, qiyamul lail, ataupun tarawih, ataupun ya salatul lail, apapun namanya, bersama imam sampai selesai, baru dia mendapatkan pahala seperti menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Tapi kan kata Ustadz tadi witir itu kan sebagai penutup. Nah jadi begini Ibu, begini Bapak. Kalau Bapak dan Ibu sholat misalnya di masjid ini, imam sudah witir,
Bapak dan Ibu jangan keluar pas sudah dapat 8 rakaat. Tetap berada di belakang imam. Bagaimana caranya? Niatan kita berbeda. Imamnya witir, kita tahajud atau tarawih. Imamnya 3, kita 4. Imamnya salam, kita tambah lagi 1 rakaat. Imamnya ganjil, kita genap. Jelas Ibu? Karena Ibu dan Bapak ingin apa? Menambah lagi salat malam. Kalau kita punya niatan kuat untuk bangun malam lagi, apalagi di 10 hari yang terakhir Ramadan, maka pastikan witirnya itu diletakkan sebagai penutup. Jelas Ibu-Ibu? Jelas Bapak? Ibu-Ibu jelas? Enggak jelas. Jadi gini Bu, ada imam salat witir nih, anggap di Masjid Atin ini. Ibu kan ingin tahajud lagi, ingin nambah jumlah tahajud lagi, ingin nambah salat tarawih lagi nanti malam jam 2. Jelas? Nah, kalau ibu keluar pas 8 rakaat kan, tidak ikut witir imam, ibu nggak dapat fadilah keutamaan menghidupkan malam dengan ibadah salat malam semalam suntuk. Bukan begitu? Nah, caranya bagaimana? Ibu atau bapak tetap berada di belakang imam, tapi dengan niatan berbeda. Imamnya witir, ibu niatannya apa? Tahajud atau tarawih atau qiyamul lail. Imamnya 3, ibu berapa Bu? 4. Imamnya ganjil, ibu genap. Imamnya salam, ibu tambah 1 rakaat. Jelas tidak? Jelas. Amin. Alhamdulillah. Nah itu. Kata Nabi SAW, subhanallah. Di 10 hari terakhir Ramadan. Pertanyaan saya, 10 hari terakhir Ramadan, kita kan salat tarawih bersama imam. Apakah kita masuk kategori orang yang menghidupkan malam dengan ibadah salat malam? Ya, apakah kita termasuk orang yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan ibadah salat malam? Ya. Kalau kita 10 hari terakhir itu tarawih ikut dengan imam, masuk. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sanggup untuk menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah salat malam, apapun namanya. Kadang diistilahkan tahajud boleh, tarawih boleh, qiyamul lail boleh, qiyamul Ramadan boleh. Boleh semuanya. Itu cuma istilah saja. Yang penting salat malam. Menghidupkan salat malam itu di malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah Jalla wa Ala, maka dipastikan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Jalla Jalaluhu. Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu, pastikan di 10 hari terakhir Ramadan itu kita apa? Qiyamul Lail. Baik kita mengerjakan qiyamul lailnya, salat malamnya, tahajudnya, tarawihnya di awal malam setelah ba'diyah isya langsung, atau mungkin jam 2 kita baru menghidupkan malam Lailatul Qadar itu dengan salat malam, atau kita ikut dua-duanya. Berhubung kita iktikaf di masjid ini misalnya. Jadi ini peringatan ya bagi orang-orang yang iktikaf. Yang pertama Bapak, Ibu, kalau sekiranya di masjid ini ada kegiatan apapun diikuti. Dan saya berharap itu termasuk peraturan yang ditulis oleh panitia untuk diwajibkan kepada peserta iktikaf. Jangan sampai kita kan di 10 hari terakhir itu kan bikin 2 season tuh. Untuk tahajudnya, untuk qiyamul lailnya. Season yang pertama setelah ba'diyah isya, kira-kira jam 8 malam. Season yang kedua jam berapa, Bang? Jam 2. Jam 2. Oke? Jam 2. Nah, kita iktikaf nih Ustaz. Aku pengen ngambil yang malam aja jam 2. Ketika misalnya pas dia tersebut mendapatkan setelah ba'diyah isya, kan ada tarawih di sini. Dia malah tidur. Yang lebih mengerikan apa? Baca Quran. Mengganggu orang banget. Orang lagi sholat. Bukan begitu. Dan ini menyelisih sunnah jelas. Harusnya Bapak dan Ibu yang iktikaf di masjid ini ikut kegiatan yang ada di masjid ini, termasuk tarawih yang season yang pertama. Nah kan ada witir Ustaz nanti. Ya, tadi kan caranya gampang kan? Tetap ikut dengan imam, tapi kita berbeda niat. Jelas orang tentang masalah tadi Ibu? Jelas kan? Seperti itu. Nanti season yang kedua kita ikut. Witirnya ikut yang
Yang kedua tadi, season yang kedua tadi itu, jam 2 tadi sampai menjelang subuh tadi atau menjelang sahur. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk juga nih, ada kajian, ikuti. Jangan disakit hati loh, Ustadz itu baperan loh. Benar, kita kajian dia di samping pojok kiri, malah ngaji, keras lagi. Bang, anak nggak bisa deh kalau begini. Akhirnya ngomel, kita puasa. Yang ngaji orang tua lagi. Kita nggak, nanti kalau kita ngomel dibilang nggak ada akhlak, etika. Subhanallah. Tugasnya abang deh memperingatkan itu ibu. Apalagi tuh ibu terkena cerewet. Hati-hati, anak nggak berani deh. Kan seperti itu misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya nggak? Ini kan etikanya. Kita ada kajian, malah baca Quran di depan kita lagi. Subhanallah. Seakan-akan nggak setuju kalau ada kajian. Kakak, abang, jidah, ya, nenek, kakek, tahu nggak? Aku diundang kajian ini. Subhanallah. Kok bisa-bisanya bapak dan ibu kita ngisi kajian malah ngaji kencang lagi suaranya. Tapi kan aku di atas di lantai 4. Kedengaran suaranya. Ganggu banget. Zalim nggak? Zalim itu. Jelas ya? Jadi ikuti aturan main yang ada di masjid ini. Termasuk tadi, kalau kita misalnya ya di masjid ini mendapatkan sholat, kita sholat. Mendapatkan ada kajian, ikut kajian. Kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini catatan yang pertama bagi yang i'tikaf ya. Catatan yang kedua, tolong Bapak Ibu yang ikut i'tikafnya 10 hari terakhir Ramadan, tolong setiap hari mandi ya. Sehari 2 kali. Kemudian setiap hari itu ganti baju. Bau ketek, bau badan. Astagfirullahaladzim, zalim lagi itu. Terutama bapak-bapak nih. Saya nggak tahu ibu-ibu, apakah mandi juga waktu i'tikaf atau tidak. Kita kan subhanallah, kita sudah wangi, deodoran, mandi sehari 2 kali, bahkan 3 kali. Saking ingin bersihnya badan ini. Subhanallah, wangi pakai parfum yang mahal lagi kan. Sholat di samping yang bau ketek, sholat yang di samping bau mulut, bau badan. Ya Allah, kita kan pengen ke masjid ingin menghormati Allah Jalla wa'ala. Subhanallah, terganggu, jelas, zalim, jelas. Sampai ulama mengatakan, kalau kita berada di samping kanan kiri orang yang bau badan, bau ketek, bau mulut tadi, boleh nggak membatalkan sholat? Boleh, karena kita nggak khusus sholatnya. Nah, ini terutama buat bapak-bapak ya. Insya Allah kalau ibu-ibu sih jaga kebersihan deh. Tapi tidak menutup kemungkinan ada ibu-ibu yang seperti itu. Terutama pada saat i'tikaf. Kan i'tikaf malas deh mandi ya. Takut ya apalah itu macam-macam. Kalau ibu takut macam-macam lebih bagus jangan i'tikaf. Pastikan bawa deodoran ya Bapak Ibu. Subhanallah. Atau kapur sirih. Atau subhanallah tawas ya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas? Dan mulut nih tolong. Kalau kita merasa ada aroma yang tidak sedap, segera gosok gigi dengan odol. Dan gosok gigi dengan odol tidaklah membatalkan puasa kita. Jelas? Gosok gigi dengan odol tidaklah membatalkan puasa kita. Kita gosok gigi dengan odol kan niatan untuk menghilangkan aroma yang tidak sedap yang keluar dari mulut kita. Sekaligus untuk membersihkan gigi kita. Apalagi kalau sudah legend begini ya, pasti ada lubangnya. Itu tambah, maaf ya Bapak Ibu, tambah bau. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi sekali lagi gosok gigi dengan odol tidaklah membatalkan puasa. Kecuali kalau ibu-ibu gosok gigi dengan odol, niatan makan odolnya baru batal. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu peringatan saja. Qiyamul lail. Subhanallah. Stop. Kata ibu yang di luar sana, kakak yang di luar sana, bukan di sini. Di sini kan sudah legend. Nggak mungkin alasan ini dia dapatkan. Aku kan nggak bisa sholat Ustaz. Kenapa Kak? Itu 10 hari terakhir Ramadan, tamuku yang bernama haid itu datang. Apakah perempuan yang haid atau nifas ada kemungkinan untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Kita katakan, nah. Kemungkinannya besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Apa amalannya? Kakak bisa baca Quran, hatamkan Al-Quran, bisa tidak? Bisa. Katanya nggak boleh Ustaz perempuan haid dan nifas baca Quran. Kakak, itu hadisnya dhaif. Kalau hadis dhaif berarti bukan sabda Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terlarang buat wanita haid dan nifas itu kan cuma ada 5. Yang pertama sholat. Wanita haid dan nifas tidak boleh sholat berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang kedua, puasa berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang ketiga, tawaf berdasarkan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, jima berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 222. Yang kelima, perempuan haid dan nifas tidak boleh apa? Ditalak atau dicerai, Bapak-bapak. Ketika dia haid dan nifas. Berdasarkan sabda Nabi dari hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhuma. Nah, cuma 5 ini saja nggak boleh. Baca Quran nggak masuk. Baca Quran boleh nggak perempuan haid dan nifas? Boleh banget. Quran yang mana, Ustaz? Quran handphone atau mushaf? Mushaf boleh, handphone pun boleh. Kalau kami membaca Al-Qurannya dari handphone, pahalanya sama nggak? Insya Allah sama. Kalau niatan kita ikhlas, nggak ada beda. Yang penting kan kita baca, kita menghatamkan. Seperti itu. Ya, mushaf terjemahan apa mushaf yang nggak ada terjemahannya? Dua-duanya boleh. Jelas ibu-ibu? Karena hadis yang menjelaskan perempuan haid dan nifas tidak boleh membaca Al-Quran, hadisnya apa? Dhaif. Nah, jadi oleh sebab itu ibu baca Quran. Nah, kita kan selama ini kan dalam Ramadan ini setiap hari sehari 1 juz ya. 1 juz. Nanti ketika masuk 10 hari terakhir Ramadan, usahakan sehari 2 juz. Atau mungkin sehari 3 juz. Ya. Apalagi Bapak yang etikaf. Ngapain? Kebanyakan nih, maaf ya, Bapak etikaf itu cuma sekedar reuni doang. Karena sahibnya itu etikaf, dia ikut etikaf juga. Kalau sahibnya nggak etikaf, dia nggak etikaf juga kayaknya. Tahu apa yang terjadi? Ngajinya cuma 1 jam. Ngobrolnya dari zuhur sampai asar. Belum lagi nanti setelah tarawih yang ditanya, ya bang, makanannya apa nih? Ada Indomie nggak? Subhanallah. Karena kan sudah mulai bosan tuh, kapsah mulai bosan, nasi mandi, subhanallah, nasi kebuli ya, apalagi di sini beda-beda menu tiap hari, masak sendiri, jelas kesehatannya kan seperti itu. Pingin sih itikaf di sini, cuma nggak diajakin ya seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah, wah luar biasa di sini. Buka puasa di sini paling enak, nikmat betul, masya Allah. Masjid Atin terkenal, masya Allah ya kan. Nah, antum selalu nanya tuh. Kita buka puasa apa ya? Nah, ya itu yang dihulu Allah. Sahur apa ya nanti? Lebih banyak porsi itu. Allahu Akbar. Udah. Makanya kan kalau etikaf, benar-benar etikaf, handphone tuh kalau bisa jangan dibawa sudah. Nggak bisa, Sat. Nanti keadaan rumah gimana? Anak kan bawa handphone itu untuk lihat CCTV, Sat. Oh, alasannya gitu. Tapi Bapak tahu nggak? Handphone itu lebih banyak jadi syaitannya. Ya, ketimbang jadi malaikatnya seperti itu. Nah, jadi syaitan subhanallah, neng kita bagi pengertian. Ya Allah, apalagi ibu-ibu nih baru bangun tidur bukannya baca doa, zikir bangun tidur. Ya, subhanallah. Jangankan 10 ayat yang terakhir surah Ali Imran, subhanallah, baca doa yang jelas pendek, sangat pendek. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa la nusyur. Enggak dibaca. Yang dia lihat apa? Handphone dulu. Wah, ada isu terbaru nih. Subhanallah, cepat bangun tuh biasanya. Subhanallah. Iya kan, Bu? Ya. Subhanallah. Bapak juga begitu kan ya? Syukurnya Ramadan ini nggak ada bola. Coba ada bola. Tapi ada perang nih. Subhanallah. Anak sama abah perang. Yahudinya abah. Subhanallah. Anaknya Syiah, ya kan seperti itu. Nah, subhanallah, udah biarin mereka, sudah biarin. Nah, Syiah, Allahu Akbar, na'udzubillah. Ya, kita nggak boleh ada pembelaan untuk Syiah ini. Subhanallah, banyak ahli sunnah yang dibunuh oleh mereka itu. Na'udzubillah min dzalik ya, seperti itu. Nah, itu keluarga lagi ribut biasa, ayah sama anak lagi ribut. Paling sepekan juga selesai itu. Pura-pura aja lagi ribut begitu. Bela Palestina enggak lah, kagak ada beli Palestina ya Syiah itu, nggak ada.
Jelas ya? Subhanallah. Biarin. Udah jangan jadi obrolan kita. Sibukkan, kata para ulama kita itu, bukan dengan perang begini. Sibukkan kita dengan amal soleh dan ibadah kepada Allah Jalla wa'ala. Biarin sudah mereka seperti itu. Sama-sama hancur lebih bagus itu. Nah, karena Yahudi dan Syiah, subhanallah, kita katakan bagaimana Syiah itu sangat memusuhi kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung dari kejahatan Syiah ini dan kejahatan Israel ya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Ustaz, selain daripada dua amalan tadi, qiyamul lail, kemudian juga apa? Baca Quran. Kita sudah hatamkan. Kalau sehari 1 juz, Masya Allah. Berarti hari ke-15, sehari 1 juz, berarti hari ke-20 sudah berapa? 20 juz, ya kan? Seperti itu. Tinggal 10 juz lagi. Nah, nanti dikejar lagi nih, di 10 hari terakhir. Kita berusaha 3 juz. Berarti kalau 3 juz itu, subhanallah, kita dapat tuh 2 kali hatamnya, bukan begitu? Insya Allah ya, biiznillah. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ibu-ibu yang sudah legend ini, kita katakan dalam Ramadan ini jangan sehari 1 juz. Usahakan sehari berapa? 2 juz. Berarti hari ke-15 besok nih kita sudah apa? Sudah hatam Al-Quran untuk 1 kali. Seperti itu. Kapan lagi Bapak Ibu ya berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Wallahu a'lam. Hanya Allah Jalla wa'ala yang maha mengetahuinya. Tahap yang ketiga apa? Apalagi kita sebagai perempuan haid, Ustaz. Ibu yang haid, yang nifas, kakak yang haid dan nifas, perbanyak sedekah. Bapak juga perbanyak sedekah. Subhanallah, kita kan sebagai perempuan haid nggak bisa sholat, Ustaz. Kita sebagai perempuan nifas nggak mungkin tahajud, qiyamul lail. Selain baca Quran, yang kami lakukan apa? Sedekah. Meskipun dananya dari suami. Nah, kalian bilang aja, aku 10 hari terakhir ini kayaknya datang tamu di bernama haid. Persiapkan ya, aku minta 5 juta untuk ya beli kue nanti di 10 hari terakhir Ramadan, atau beli makanan untuk orang-orang yang sahur terutama. Kan seperti itu. Subhanallah, bawa makanan ke masjid habis tarawih 10 hari terakhir nih. Kalau setiap malam kita lakukan seperti itu, dapat nggak Lailatul Qadar kita? Dapat banget seperti itu. Sama seperti kita nih. Lailatul Qadar itu kan terjadinya cuma sehari ya, semalam ya, semalam. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Jadi Lailatun artinya 1 malam. Dari maghrib sampai subuh. Kita misalnya adzan maghrib masuk. Kita qobliyah maghrib. Dapat nggak qobliyah maghrib itu sebagai sebagai hitungan pahala sama seperti beramal 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia? Dapat nggak? Dapat. Kalau itu malam Lailatul Qadar, dapat. Asal mengerjakan qobliyah maghribnya itu ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi. Salat maghrib 3 rakaat. Kalau itu malam Lailatul Qadar, dapat nggak Lailatul Qadarnya kita dengan salat maghrib tadi? Dapat. Kemudian kita ba'diyah maghrib lagi. Dapat nggak? Dapat. Kalau itu malam Lailatul Qadar. Belum lagi nanti sebelum Isya kita mulai baca-baca Quran. Atau mungkin ya, karena makanan di tempat kita banyak, Masya Allah, ada Arabian food, ada local food. Kemudian setelah itu kita bagi-bagikan nih. Ya, kepada tetangga, kepada teman dekat, atau kepada orang-orang yang sifatnya kesian. Kalau itu malam Lailatul Qadar, dapat nggak? Dapat itu ibadah. Terhitung seperti beramal selama 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Kemudian qobliyah Isya, salat Isyanya, ba'diyah Isyanya. Kalau itu malam Lailatul Qadar, dapat nggak Lailatul Qadar kita? Dapat. Jadi kita ini semuanya, Bapak Ibu, kita semua dapat Lailatul Qadar nggak? Dapat. Jadi maksud saya, kita kejar dengan semangat yang luar biasa. Tapi hal-hal yang banyak disepelekan oleh manusia ini, dikesampingkan seakan-akan itu nggak dapat. Dapatnya itu kalau itikaf di masjid, dapatnya itu kalau jam 2, jam 3, qiyamul lail baru dapat. Ya Allah ya Rabb. Yang salat maghrib tadi gimana? Qobliyah maghrib tadi gimana? Ba'diyah maghrib tadi gimana? Qobliyah Isya tadi gimana? Salat Isyanya gimana? Subhanallah, ba'diyah Isyanya gimana? Tarawih yang kita kerjakan bersama imam di masjid ini, gimana itu? Dapat nggak Bapak Ibu? Dapat.
Subhanallah, makanya kalau ibu lagi sakit atau mungkin ya lagi sesuatu yang gak enak, kemudian kadang Allah kita nggak bangun malam, tapi kita sudah mengerjakan sebelumnya ya sholat, kemudian sedekah atau amal soleh, karena kita ngantuk, capek, lelah, kemudian kita tertidur. Apakah kita mahrum? Apakah kita terlarang untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu tidak. Karena Lailatul Qadar itu terjadinya kapan, Bapak Ibu? Dari maghrib sampai subuh. Jelas ya? Nah, ini amalan yang ketiga, perbanyak sedekah. Usahakan di tahun ini kita jangan banyak menerima, banyak memberi. Cukuplah tahun-tahun kemarin, terima terus. Subhanallah. Sekarang kita berhubung saya sudah legend, yang kemungkinan besar tahun depan nggak dapat ya Ramadan lagi. Saya takut betul kalau nggak dapat lagi. Kita membukakan orang berpuasa, kita berikan makanan untuk orang yang bersahur. Ya salam, Bang, kenapa? Kakakku yang di situ ada sekitar 20 orang, itu berjanji mereka itu akan memberikan sumbangan khusus untuk bersahur. Tolong bikin makanan yang paling enak. Jangan ala zifri, jangan seadanya. Kalau perlu 3 macam jenis. Subhanallah. Di situ ada makan besarnya, ada makan kecilnya, kue. Kue pun ada 3 macam, Kak, Bang ya. Subhanallah. Ada kue lumpur, ada misalnya ban karet, kemudian juga ada yang asin, yang asinnya lah, pastel atau mungkin korket ya, seperti itu. Jangan lupa juga kopi atau teh kita sediakan langsung ya, kalau perlu ada susunya supaya tambah kuat dia untuk menjalankan ibadah. Iya dong, Bapak boleh ketawa tapi kan berharap seperti itu kan, wallahu a'lam bishawab. Nah, subhanallah. Iya, boleh ketawa tapi kan kita ingin betul-betul orang yang ahli ibadah itu kita bahagiakan. Bayangkan, iktikaf, Masya Allah, semangat, udah, jangan mikirkan makanan, diatin sudah cukup banget. Subhanallah, kalau bahasa limpuar, sudah kelebihan, luar biasa, banyak banget sudah. Tinggal nih perut, ingat perut, ibu, big size, sudah big size, bapak, big size, sudah, hati-hati, ditakar-takar udah, makan, sudah tua itu ditakar-takar makan itu. Artinya sudah tua itu pilih-pilih makanan tersebut. Subhanallah, kan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian apalagi Ustaz? 10 hari terakhir ini membuat kita bersemangat lagi untuk beramal. Selain tadi qiyamul lail, kemudian kita katakan baca Quran, kemudian juga sedekah, banyak doa, bermohon, meminta kepada Allah Jalla wa Ala. Bapak Ibu, doa selama Ramadan mustajab. Berdasarkan firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 186. Kemudian dikuatkan dengan hadis Nabi. Dari hadis Abu Hurairah, inna da'wata muslim fi Ramadan mustajabah. Sesungguhnya doanya seorang muslim selama Ramadan ini diijabah, dikabulkan oleh Allah Jalla wa Ala. Apalagi di sahur, mustajab doa kita. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Apalagi menjelang buka puasa. Hadis Abdullah bin Amr bin As. Apalagi keadaan kita puasa. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Apalagi malam Lailatul Qadar. Hadis Ibunda Aisyah. Makanya Ibunda Aisyah itu nanya, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, in alimtu anna hadhihi laila Lailatul Qadar, ma aqulu biha. Seandainya aku tahu nih malam Lailatul Qadar, doa apa yang paling pantas dan paling baik untuk aku baca? Faqala Rasulullah, doanya apa, Bapak? Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, lagi Maha Pemurah ya Allah. Maha baik Engkau ya Allah. Dan menyukai ya ampunan, suka memberikan ampunan, suka memberikan maaf. Maka oleh sebab itu, berhubung aku ada kesalahan, maafkan segala khilafku, maafkan segala kesalahanku, ampuni seluruh dosaku. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian kuatkan juga apa? Istighfarnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ingat, doa mustajab. Baik doa tentang dunia ataupun tentang akhirat kita. Di 10 hari terakhir itu, perbanyak doa,
dan istighfar. Nah, termasuk kebajikan-kebajikan yang lainnya, Bapak Ibu, Bapak misalnya biasa ngasihkan nafkah di setiap hari 1 juta kepada istrinya. Usahakan 10 hari terakhir Ramadan, malam-malamnya kasihlah lebih 2 juta sehari, kan seperti itu. Malamnya nih, atau 3 juta. Masya Allah, soleh banget antum. Pasti dicintai oleh istri antum seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang membuat istri antum gak mau itikaf jadinya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan bakhil ya sama istri itu. Antum tahu nggak kata Nabi SAW? Subhanallah, ketika ditanya kepada Rasulullah, hadis sahih ya, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, 1 dinar yang antum sedekahkan buat fisabilillah. Buat fisabilillah itu seperti membangun masjid, membangun pesantren, itu fisabilillah. 1 dinar itu antum berikan untuk fisabilillah. Kemudian 1 dinar diberikan untuk membebaskan budak. Kemudian 1 dinar lagi yang dimana ya diberikan untuk sedekah buat fakir miskin. Kemudian 1 dinar diberikan lagi kepada istri atau anak istri, khususnya istrinya. Ya Rasulullah, dari 4 tadi, yang paling banyak pahalanya yang mana ya Rasulullah? Yang mana, Bu? Tuh, nggak fokus kan? Padahal kita membela dia loh. Membela ibu-ibu, dia nggak fokus coba. La haula wa la quwata illa billah. 1 dinar yang diberikan untuk fisabilillah. 1 dinar yang diberikan untuk membebaskan budak. 2. 1 dinar yang diberikan untuk sedekah buat fakir miskin. 3. 1 dinar yang diberikan kepada anak dan istri atau kepada istri secara khususnya. Ya Rasulullah, yang paling banyak pahalanya yang mana? Nilainya kan sama tadi. Baru sadar, baru sadar. Bayangkan ibu-ibu ini baru sadar. Tadi kita awal membela sudah. Kita bilang Asyafallahul-azim. Kita ngasih semangat kepada suami ibu nih sekarang. Tapi ibu malah nggak fokus. Terserah deh. Pembelaan yang salah. Na'am, wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Nah, begitu juga ibu. Itu kan kebaikan suami itu. Tawarinlah yang mau beli apa yang. Masya Allah. Mau emas apa tas. Kan seperti itu buat Idul Fitri nanti. Nah, boleh deh dua-duanya deh. Ya kan seperti itu. Boleh apa? Dua-duanya. Tas boleh, emas juga boleh. Kan seperti itu. Nah, kan seperti itu. Lailatul Qadar. Ya, kalau kita sama orang berbuat baik, ngasih makan, ngasih ini, sama istri Pak, lebih baik lagi. Jelas ya? Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Begitupun juga ibu-ibu. Kalau suami ibu sudah soleh banget, baik banget, masa nggak ada timbal baliknya? Subhanallah, nggak pakai ditanya lagi tuh, nggak pakai disuruh lagi kopi teh itu, langsung tawarin. Ya, mau menyebut namanya langsung, atau abang, atau siapalah. Jangan akhi, kayak baru kenal aja, subhanallah, akhi ukhti. Suami istri nih masa akhi ukhti. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, dipanggil kan, subhanallah, bang, kopi apa teh? Subhanallah, kopi. Pakai gula enggak? Yang biasa aja. Gulanya pakai sendok makan apa sendok teh? Sendok teh aja. Subhanallah. Pakai gulanya gula pasir putih apa yang ada coklatnya? Yang coklatnya ada. Nanya terus nggak jadi gue beli rasanya. Ini berarti nih istri baru bikin kopi teh tadi di malam terakhir Ramadan doang. Seperti biasanya siapa yang bikinkan? Allahu Akbar, na'udzubillah. Na'udzubillah min dzalik. Padahal ibu tahu suami ibu ini ya laki au alaihi, bisa jadi subhanallah ini sebab ibu mendapatkan surga atau mendapatkan dosa, yaitu siksa api neraka. Suami ibu itu ima surganya ibu, subhanallah, gampang kok untuk mendapatkan surganya Allah Jalla wa'ala. Tinggal ibu tersebut taat kepada suami, khidmah melayani suami, jannah surga. Tapi kalau ibu suka membangkang dengan berkacak pinggang seperti ini dan tunjukkan dengan tangan kiri seperti ini, hati-hati loh Bu, neraka buat ibu. Seperti itu. Subhanallah, Allahu Akbar. Kalau toh kita ingin minta sesuatu dengan kosakata yang lembut, kosakata yang baik, tertata, jangan menyakitkan hati suami. Yang ada rizkinya enggak? Oh ada dong. Berapa? 1 juta cukup enggak? Cukup banget.
nggak kelebihan nih. Enggak, sudah. Nih, 1 juta. Baik kan? Seperti itu. Jangan, ini 100.000. Dikit banget sih. Nggak cukup, mau kena aja nggak cukup itu. Subhanallah. Ada rizkinya. Subhanallah. Ada lebih nggak bang? Kan ngomong begitu kan bisa dong. Dengan nggak cukup nih. Bang maaf ya bang. Mau kena aja yang paling murah 300.000. Oh aku nggak tahu. Aku pikir masih tahun 70-an. Kata dia kan. Berhubung memang suami itu beda umur ya. 30 tahun gitu loh. Naam sama istrinya. Nama bawa anak. Allah alam bisawab. Nah itu kan berbaik-baik dengan pasangan itu ibadah juga loh, amal soleh Bapak Ibu. Insya Allah dapat juga Lailatul Qadar. Memang yang diutamakan ibadah mahdhahnya. Tapi ibadah yang seperti itu juga dapat pahala. Mudah-mudahan terhitung sama seperti beramal 1000 bulan atau 84 tahun umur manusia. Atau termasuk berbuat baik sama orang tua, berbakti. Subhanallah, ya kan? Teleponin orang tua, tanyain hajat kebutuhannya apa, jangan lupa transfer, kan seperti itu di malam-malam itu. Nah, itu kebaikan kok. Jangan menunggu orang tua minta. La haula wala quwata illa billah. Langsung transfer. Kasih. Orang tua itu paling anti minta sama anak dan gengsia. Bukan begitu Bapak Ibu? Ibu-ibu nih, kan sudah tua nih, anak sudah pada remaja, sudah pada kerja. Malu nggak minta sama anak? Halo, gengsi nggak? Oh itu offset berarti ya, di luar daripada anak. Wallahu a'lam bishawab. Di luar daripada apa kebiasaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, malu. Abah ada duit, alhamdulillah. Bah ini bangga. Halal loh bah, halal. Buat kamu, beli rumah deh. Subhanallah. Bah ini banyak. Udah kalau begitu beli rumah di Menteng deh. Subhanallah. Subhanallah. Iya kan begitu. Nah, orang tua itu apalagi dia kaya juga misalnya gengsi ya untuk minta. Tidak mau menunjukkan kelemahan dia di hadapan anak. Wallahu a'lam. Itu tante sendiri yang menunjukkan kelemahannya di hadapan anak. Gak dikasih cemburut, ya kan? Baperan, nangis-nangis di kamar. Kalau nggak bisa nangis, ngambil apa tuh? Obat tetes mata. Wah, sinetron banget sandiwara. Wallahu akbar. La haula wala quwata illa. Yang penting kita berbuat baik Bu ya, termasuk ucapan dijaga ya. Insya Allah dengan kita bersemangat tadi, qiyamul lailnya semangat, baca Qur'annya semangat, sedekahnya semangat, kemudian zikir dan juga semangat, doa dan istighfarnya semangat, insya Allah kita dapat Lailatul Qadar. Dan doa, minta agar kita selalu dimudahkan untuk beramal, beribadah, minta. Kenapa kita katakan keistiqomahan dalam beramal ini kan hidayah, petunjuk Allah Jalla wa'ala. Maka oleh sebab itu apa? Kita minta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu sih enak ya, cuma dengar ketawa. Kita ngomong sudah 1,5 jam. Terasa banget. Ya harusnya terasa. Yang saya khawatirkan kalau lama ngomong ini, aroma ya itu tadi, aroma yang tidak sedap itu keluar. Itu yang saya takutkan. Paling saya takutkan. Karena ustadz itu harus energik. Ustadz itu harus wangi. Ya, badannya wangi, keteknya wangi, mulutnya juga wangi. Itu ustadz, ya. Ustadz harus begitu. Sunnahnya begitu. Subhanallah, kalau ustadz bau badan, bau mulut, bau ketek, orang akan ilfil, nggak mau dekat dengan dia. Wallahu a'lam. Begitu kira-kira. Tinggal tersisa 5 menit. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Kalau nggak ada, alhamdulillah. Ya, Tante, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Kalau kami dalam rangka mendidik anak yang sudah bekerja, saya suka menasihatkan begini. Jadi dari sarana gengsi untuk minta anak. Kalau saya malah saya ajarkan untuk memberi kepada orang tuanya gitu, supaya dia juga mengambil ilmu dari kita dan kita sampaikan bahwa walaupun mungkin uangnya dia nggak seberapa dibanding penghasilan kita gitu, tapi saya berusaha mengingatkan anak kalau boleh kemarin buat mami untuk biar kamu gaji ada keberkahan memberi orang tua dalam rangka pendidikan gitu Ustaz. Iya bagus. Boleh, yang penting jangan sampai orang tuanya tomak gitu loh. Dipalak-palakin seperti. Boleh, kalau saya sih sarannya bukan kepada orang tuanya saja, kepada adik-adiknya. Kenapa? Ketika abang atau kakaknya mengasihkan sesuatu yang berharga dari sedikit dari upahnya atau gajinya, dia berikan kepada adik-adiknya.
itu akan menguatkan hati si adik tersebut untuk hormat kepada abang dan kakaknya. Dan begitu juga kakaknya akan timbul rasa sayang dan perhatian kepada adik-adiknya. Tentunya orang tuanya juga dikasih. Yang dilakukan oleh tante itu benar banget. Itu juga yang kita sarankan kepada jidah-jidah yang ada di sini, nenek-nenek yang ada di sini seperti itu. Iya, buat bapak-bapak dan ibu-ibu juga. Ya, artinya anak perempuan pun juga, kan sekarang ini kalau hitungan saya sudah sensus ini, subhanallah, untuk saudara perempuan dan saudara laki itu, ya, anak laki dan anak perempuan yang paling kaya sekarang ini anak-anak perempuan. Karena kebetulan jodohnya itu laki-laki yang punya amanah secara dunianya lebih banyak. Seperti itu. Ada yang suaminya gubernur, ada yang suaminya wali kota, minimal bupati. Seperti itu. Nah, atau pedagang yang sifatnya Masya Allah, tajir lah. Nah, berarti kan tabungannya luar biasa. Tapi kalau anak laki mungkin ya, ada juga yang tajir. Tadi tidak setajir itu mungkin seperti itu. Mudah-mudahan anak laki-laki kita lebih istimewa nanti ketimbang anak-anak perempuan. Tapi bukan berarti anak-anak perempuan gak perhatian. Ya, anak perempuan juga perhatian dong sama orang tuanya seperti itu. Pelajaran tante kepada anak-anak tante tadi itu, pembimbingan tante kepada anak-anak tante itu good banget. Subhanallah, well done, good job itu. Masya Allah, kan seperti itu. Masya Allah, supaya nanti tuh anak perhatian. Termasuk apa? Bukan hanya fulusnya saja. Perhatiannya itu omongan juga. Ngobrol sama ibunya, sama abahnya. Ini enggak ketemu abah uminya. Mah, sehat mah ya? Baik ya? Sudah dulu mah ya? Ke jalan dulu. Assalamualaikum. Ngobrol kayak dibangga-bangga. Mama Masya Allah ya. Kalau pakai baju itu kayaknya 20 tahun lebih muda loh mah. Karena itu kan menyenangkan hati. Betah dia sama kita sebagai orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Kemudian sering cerita, ngobrol tentang agama, atau mungkin sesuatu yang mubah. Jangan sampai nanti ketemu kita nggak betah. Kenapa? Karena mama setiap kali ketemu, jatah. Kan nggak begitu nanti, jangan begitu. Nah, maksud saya gengsi tadi itu kan kita nggak pernah mau untuk angkat tangan di hadapan anak kita. Ya, artinya udahlah, nah, insya Allah. Bah, pakai, oke. Ya, seperti misalnya anak diajarin. Subhan diajaklah orang tuanya ke restoran. Kemudian diajak untuk makan-makan sama-sama dan seterusnya. Untuk apa? Mendekatkan hati. Itu bagus banget. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, nanti ketika misalnya kondisi kita memang tidak sekaya dia pasti akan perhatian dengan kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, Bapak ada pertanyaan? Ya, Pak. Di seputar ini apakah ada amalan tertentu yang diperuntukkan untuk orang tua kita yang sudah meninggal? Ada. Pertama doa dan istighfar. Aghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbani shaghira. Yang kedua Pak, sedekah. Bapak kan sedekah nih. Bapak niatkan juga selain untuk Bapak, untuk kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Sampai ke pahalanya? Sampai. Subhanallah, mudah-mudahan orang tua kita dapat juga tuh. Seperti beramal 1000 bulan, apalagi khusus banget. Subhanallah. Ini ketua penitiannya Pak di masjid ini Pak, nanti Bapak datang 10 hari terakhir itu untuk sahur. Orang tuh banyak menyumbang buka puasa, untuk sahur jarang kan? Nah, sahur itu sebenarnya lebih utama juga. Apalagi 10 hari terakhir Ramadan. Bapak datang, Ustaz, ini untuk orang tua Anda Ustaz. Antum kan sebagai ketua penitia di sini. Nah, sedekah atas nama orang tua. Hatta antum nggak ngomong seperti itu, nggak menginfokan seperti itu, niatan antum itu sedekah untuk orang tua antum atas nama orang tua antum. Abah umi antum dapat pahalanya, seperti beramal 1000 bulan tadi, antumnya pun juga dapat pahalanya. Seperti itu Pak. Sedekah ya, termasuk mendoakan beliau. Jangan lupakan, setiap hari kita doakan. Di doa, di waktu sujud, sebelum salam, apalagi kondisi Ramadan seperti ini. Yang paling mereka harapkan adalah doa kita. Termasuk tambahannya tadi apa? Sedekah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 pertanyaan Ustaz. Siapa? Soal mengenai kematian adalah misteri tadi. Yes. Saya pernah berdoa Ustaz, bahwa pertama saya berdoa untuk kematian saya itu husnul khotimah. Sahih itu. Tapi 3 bulan terakhir saya merubah doa saya. Apa doanya? Saya ingin umur panjang supaya saya lebih bermanfaat untuk orang lain. Sebenarnya dua-duanya bisa Bapak baca. Kan yang tahu tentang nasib kita Allah kan. Kita pertama nih doanya, Allahumma atil hayati fi ta'atika. Ya Allah,
panjangkanlah umurku di dalam ketaatan kepadamu. Bisa bermanfaat buat orang sekitar saya ya Allah. Ya, bisa bermanfaat buat orang-orang yang ada di sekitar hamba ya Allah, dan bermanfaat buat orang lain. Kemudian nanti antum tutup. Ya, Allah maghzuqni husnul khatimah ya Allah. Allah maghzuqni husnul khatimah. Atau membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW, Allah maghfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Itu kan doa berkaitan dengan doa husnul khatimah. Nah, jadi kalau antum minta doa husnul khatimah kan matinya dalam kondisi yang baik, bukan begitu? Bukan mati pendek kan Pak yang antum minta? Maksudnya bukan berarti umur pendek kan yang antum minta? Matinya mungkin antum umur berapa? 100 tahun misalnya. Kalau 100 tahun juga Pak, antum berteman sama siapa Pak? Gak mungkin berteman sama buyut antum, sama cicit antum. Gak enak, gak nyambung. Dia juga akan mengatakan, nih kakek-kakek ngapain sih pakai ikut-ikutan juga, kan begitu Pak. Subhanallah, kita dipikir kalau umur panjang itu tambah enak buat kita kan juga, kalau taat kepada Allah enak. Tapi kalau maksiat, na'udzubillah. Kita nih Pak, lambat laun tambah tua kan Pak. Mulai hilang satu persatu teman kita. Si Fulan udah meninggal, si ini udah meninggal, Fulan udah meninggal. Itu ada rasa nggak enak loh Pak. Berteman sama yang baru-baru itu oke lah, mungkin ada juga rasa enak itu. Tapi juga dia lihat, ya Allah, Syeben nih orang tua bergaul sama kita, minta diajakin juga main padel lagi, kan nggak mungkin itu. Nah, doa antum teruskan Pak, minta panjang umur dan minta husnul khotimah. Kapan meninggalnya kita kan nggak tahu Pak. Jangan-jangan di umur antum yang 100 tadi itu baru diwafatkan oleh Allah Jalla wa'ala. Yang paling penting buat kita apa? Meninggal dalam kondisi apa? Husnul khatimah. Panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala. Seperti itu. Jelas Pak? Doa. Yang kedua? Yang kedua mengenai puasa dan sholat. Nah, Ibadah pribadi antara kita sama Allah. sahih. Apakah tidak sebaiknya bulan Ramadan itu kita juga menyiapkan ibadah Ramadan ini untuk efeknya akibatnya sama saudara-saudara kita di Palestina? Mungkin Allah pasti akan lebih mendengar. Semua seperti itu. Kita kan ada kewajiban zakat yang kita keluarkan setiap tahun. Apalagi yang anda lihat antum, masya Allah nih, kayaknya mengeluarkan zakat. Ya, subhanallah. Ya, secara nisab dan haul ada. Antum perhatikan, yang pertama yang antum perhatikan itu orang sekitar antum. Terutama saudara sekandung antum, saudara seayah, saudara seibu, om dan tante, ya, kemudian misanan dan sepupu, kemudian orang-orang dekat antum, ya, teman-teman dekat, besti, hopeng antum itu, kemudian juga tetangga-tetangga, sudah pada kaya raya semuanya apa? Baru orang jauh yang antum gak kenal tadi itu. Saya tidak melarang antum untuk mengirim dana ke sana, monggo silahkan. Itu kebaikan antum, tapi jangan sampai antum melupakan orang yang di sekitar antum, seperti itu Pak. Nah, dengan kita kan zakat, sedekah itu kan sosial Pak. Selain pribadi kita, ya, karena menjalankan perintah Allah, juga maslahat dan manfaatnya buat apa? Orang semuanya. Sehingga kita menjadi manusia apa yang cita-cita antum tadi. Khairun apa? Khairun nas anfa'ulin nas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Begitu Pak ya? Wallahu a'lam bishawab. Terakhir Bapak. Ustaz. Enggak, udah. Siapa itu? Bapak enggak ada ya? Nah. Ya silakan deh. Berarti Bapak kalah deh. Nah. Silakan. Ya Ibu. Ibu apa tante nih? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, mengenai sholat. Kalau kita sudah mengikuti sholat aneh dan kita sudah witir, kemudian malam kita sholat lagi, sholat tahajud atau Tahajud, qiyamul lail, tarawih, salat malam sama tante. Jadi bahasanya tante itu adalah kita menambah jumlah rakaat salat malam. Sama itu, istilahnya apapun, whatever. Ya, tarawih boleh, tahajud boleh, apapun namanya. Nah, bolehkah Ustadz, saya setelah ikut dengan imam di season yang pertama nih, ya, tadinya nggak ada niatan untuk bangun malam. Tahu-tahu terbangun, namanya sudah tua ya, porsi tidur kan berkurang, seperti itu. 3 jam, 4 jam bangun lagi. Bolehkah kami menambah jumlah rakaat sholat malam lagi Ustadz? Boleh banget. Jelas, tapi tante nggak witir lagi.
Karena nggak boleh dalam satu malam itu 2 witir. Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau misalnya nanti ada Lailatul Qadar itu kan katanya lebih baik ditutupnya di akhir. Jelas? Kalau kita sudah ikut itu terus kan kita nggak tahu Lailatul Qadarnya kapan. Astaghfirullahalazim. Nih, salah kan? Tidur nih tante tadi ya. Lailatul Qadar itu, sekali lagi ya, Lailatul Qadar tadi itu kan sehari, semalam ya. Dari maghrib sampai subuh. Aku mau tanya, tante, di 10 hari terakhir, tahun kemarin itu, sholat maghrib nggak? Nah, iya kan? Kalau itu malam, Lailatul Qadar, dapat nggak 1000 bulan tadi? Iya dong, pasti dapat itu. Asal tante ikhlas beramalnya sholat maghrib tadi itu. Qobliyah nggak? Qobliyah Ustaz, aku nggak pernah ninggal. Ba'diyah nggak? Pasti juga, aku nggak pernah tinggal. Udah tua begini, masa ditinggal lagi Ba'diyah? Kan seperti itu. Qobliyah Isya nggak? Iya. Salat Isya nggak? Iya. Ba'diyah Isya nggak? Iya. Ngaji nggak tante? Oh ngaji Ustaz, sebelum tidur aku biasa ngaji, dapat 1 juz baru tidur. Kadang-kadang nggak terbangun Ustaz. Katanya tadi malam tuh Lailatul Qadar Ustaz. Dapat nggak Lailatul Qadar saya? Dapat nggak? Dapat nggak tante? Dapat nggak ibu-ibu? Dapat lah. Nggak mesti jam 2, jam 3. Ya nggak mesti di masjid. Ya, nggak mesti apa? Di masjid. Di rumah bisa nggak dapat? Dapat. Masya Allah, apalagi tante kan kebiasaan 10 hari terakhir Ramadan itu sedekah banyak. Masya Allah, orang ditanyain semua nomor rekeningnya. Langsung semua, Masya Allah. Dapat nggak? Dapat lah. Subhanallah, kebiasaan bapak dan ibu nih, trennya sekarang ini, dia mau untuk menyerahkan zakatnya, sedekahnya, itu 10 malam terakhir aja. Siang, nanti malam ya. Subhanallah. Emang kenapa kalau siang? Perlunya kan siang. Enggak. Lailatul Qadar kata dia. It's okay, nggak ada masalah kalau niatan begitu, nggak ada masalah. Insya Allah dapat nggak dapat, yang penting beramalnya ikhlas. Kalau kita beramal Bapak Ibu di 10 hari terakhir Ramadan dengan terus ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, dapat nggak Lailatul Qadar tadi? Dapat. Nggak mesti harus jam 2 dan jam 3 ya, jelas. Kalau kita ngantuk, capek, sakit misalnya, kita nggak bisa bangun jam 2, jam 3, nggak bisa qiyamul lail, apakah ada kemungkinan kita tetap dapat Ustaz? Dapat. Buktinya kita masih sholat maghrib, buktinya kita masih sholat isya, buktinya kita masih qobliyah, buktinya kita masih ba'diyah, buktinya kita masih tarawih, ya, di rumah kita, ya, karena kondisi kita sakit setelah ba'diyah isya, dapat. Buktinya kita masih baca Quran, buktinya kita sedekah, transfer sana, transfer sini, dan seterusnya, dapat. Wallahu a'lam. Ingat, Lailatul Qadar itu terjadinya 1 malam, dari maghrib sampai subuh. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.